awali dengan berdoa ya. Berdoa secara pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lalu selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan salah satu bisa memimpin. Untuk anak yang lainnya bisa bangkit berdiri dengan sikap teguh. Mungkin saya akan mengucapkan selamat tahun baru untuk kalian semuanya, dan saya ucapkan selamat Natal ya untuk kalian yang beragama Kristen dan Katolik ya. Dan anak semuanya, di tahun ajaran baru ini materi kita berkaitan dengan pembelajaran geografi. Ada 3 bab yang akan kita pelajari dan nantinya akan kita bahas lebih detail ya setelah saya mempresentasi kalian. Oke, untuk hari ini kira-kira ada yang tidak masuk? Ada? Siapa? Bunga ya. Cuma satu anak yang tidak masuk ya. Yang lainnya masuk semuanya. Oke. Sudah sarapan semua kalian, Nak? Oke. Ada yang belum ya? Oke, biasakan sarapan ya, Nak ya. Karena salah satu energi dalam tubuh kalian untuk menjaga kesehatan kalian adalah dengan sarapan ya. Kalau kalian nggak sarapan, nanti lapar, otomatis fokus kalian dalam belajar juga akan berkurang. Oke, langsung saja silakan kalian bisa keluarkan buku geografi kalian. Kita akan mulai pembelajaran geografi pada pagi hari ini. Oke, pada pertemuan sebelumnya ya, waktu semester 1 lalu, materi terakhir kita adalah berkaitan dengan peta ya. Oke, peta.
karena memang waktu kalian di semester 1 terpotong karena project, maka materi peta juga ada beberapa yang saya sampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi kita yang baru di semester 2, yaitu adalah litosfer. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa, Nak? Akan tuliskan saja. Tuliskan sebelah sini aja. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis ya fenomena litosfer. Ya, fenomena litosfer ini terdiri dari lapisan bumi, siklus batuan, dan jenis batuan. Di materi hakikat geografi pernah saya singgung ya materi litosfer. Ya, akan tetapi kita akan bahas lebih detail ya untuk materi di semester kedua ini. Ya, kita akan bahas lebih kompleks. Ya, kita akan bahas poin per poin yang ada di materi litosfer. Nah, sebenarnya saya ingin menampilkan sebuah video, akan tetapi karena sendirian tidak bisa ya, jadi mohon maaf ya, mungkin nanti videonya akan saya share di Google Classroom ya, nanti kalian bisa amati ya. Oke, berbicara tentang litosfer ya di materi hakikat geografi adalah lapisan bumi ya, Nak ya. Kita hidup di bumi ini, hidup di dunia ini berada di lapisan yang paling atas ya, berada di lapisan paling atas. Semua makhluk hidup ya itu bisa hidup karena ada lapisan litosfer. Tidak hanya manusia, nah, tumbuhan, hewan ya itu juga membutuhkan lapisan litosfer untuk hidup ya, untuk bertempat tinggal ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas lebih detail ya, kira-kira sebenarnya apa sih lapisan litosfer atau lapisan bumi ini. Kalau semisal saya gambarkan ya, lapisan ada 3 lapisan utama yang bisa kalian ketahui di sini. Yang paling dalam adalah lapisan atau lapisan inti bumi. Lalu yang kedua adalah lapisan astenosfer. Ya, lalu yang ketiga adalah lapisan litosfer. Masih ingat ya materi hakikat geografi pernah saya singgung nih ya. Dan kita posisinya berada di lapisan paling atas ya, lapisan litosfer. Nah, kira-kira ya dari setiap lapisan ini karakteristiknya seperti apa? Mungkin saya jelaskan dulu ya sebelum nanti kalian berkegiatan belajar ya. Untuk mengawalinya. Oke. Saya ambil ingatkan. Barisfer ini adalah lapisan inti bumi, dia sifatnya padat. Ya. Astenosfer dia sifatnya cair atau disebut sebagai lapisan perantara. Terus yang ketiga adalah lapisan litosfer, dia sifatnya padat. Litosfer terbagi menjadi 2, ada sial dan ada sima. Silium, aluminium, dan sima, silium, magnesium. Ya. Nah, di sini kalian astenosfer ini tempat magma berada. Kalian pernah melihat atau mendengar berita
kemarin Jepang dilanda gempa 7 sekian skala Richter. Betul ya? Goncangannya cukup tinggi ya. Rumah dan bangunannya, mungkin kalian melihat beberapa cuplikan videonya adalah getarannya di luar nalar. Jadi sangat kencang sekali. Saya membayangkan ya, gempa itu mudah-mudahan tidak terjadi ya, terjadi di negara kita ya, dan melihat bangunan di rumah kita yang mohon maaf ya mungkin tidak sesuai dengan standar gempa ya kan. Tapi di negara Jepang tidak. Di negara Jepang walaupun goyang sangat kencang tapi dia masih stabil karena bangunan rumahnya itu memang tahan gempa. Strukturnya kebanyakan dari kayu kalau yang rumah tinggal ya. Kalau yang rumah bertingkat biasanya ada struktur yang memang tahan gempa. Jadi dia ketika terjadi goyangan dia mengikuti seperti shockbreaker motor ya, ya. Ya, dan itu terjadi. Nah, kenapa kok bisa terjadi fenomena seperti itu? Salah satunya adalah karena adanya lapisan astenosfer, adanya magma di lapisan bawah litosfer yang membuat lapisan di atasnya bergerak ya, dan itu menyebabkan gempa. Oke, ini adalah lapisan bumi. Sekarang lapisan yang paling atas atau litosfer ini bisa mengalami pergerakan saling menjauh ya, atau saling mendekat ataupun saling bergeser ya, ini namanya divergen, ini namanya konvergen, dan yang terakhir adalah namanya transform. Jadi ada 3 macam gerakan yang disebabkan karena aktivitas lapisan astenosfer. Ini lapisan bumi, dan kita ternyata tinggal di bawah magma ya, maaf di atas magma ya, dan kapan saja kita bisa mengalami fenomena gempa, apalagi kita di negara Indonesia berada di jalur ring of fire ya. Maka dari itu kita harus waspada berkaitan dengan fenomena bencana alam yang disebabkan karena pergerakan tanah. Oke, kita lanjutkan ya. Ini lapisan bumi. Sekarang kita coba lanjut ke siklus batuan. Sebelum saya masuk ke materi siklus batuan, nanti akan saya berikan waktu untuk mencatat. Kalian pernah melihat memegang batu atau ada yang pernah dilempar batu? Jangan ya, jangan sampai ya. Oke. Kalian pernah melihat atau memegang batu di mana? Di rumah, di jalan, di rel kereta api, lagi di hutan ada. Oke. Ada yang pernah ke sungai? Pernah menjumpai di dasar sungai atau di sepanjang sungai ada batu? Ada ya. Oke. Terus di mana lagi? Ada yang pernah mendaki gunung atau pernah ke lereng gunung pernah? Oke, pernah ya. Kalian pernah melihat ada bongkahan batu atau ada serpian batu? Oke. Nah, pertanyaannya, menurut kalian yang ada di permukaan bumi ini lebih dulu batu atau lebih dulu tanah? Sama aja pertanyaannya gitu ya. Tapi ini bisa dijawab ya. Kalau telur sama ayam kan susah dijawab ya kan. Ada yang penelitian katanya ayam dulu, tapi ayamnya dari mana ya kan? Harusnya dari telur ya. Ini kan masih menjadi perdebatan. Tapi kalau menurut kalian, ya batu dan tanah ini duluan mana? Batu. Batu. Ada yang menjawab tanah? Tanah. Pertanyaan ini pernah saya sampaikan ke kalian? Belum ya? Oke. Kalau dalam proses pembentukannya, ya kalian pernah melihat gunung api meletus atau di televisi pernah ya? Mengeluarkan apa? Magma atau lava ya kan? Lahar ya, oke. Dia sifatnya pijar atau cair ya kan? Ketika dia keluar ke permukaan, bertemu dengan udara, dengan oksigen, dia menjadi apa? Menjadi keras, ya kan? Maka dia akan menjadi apa itu? Menjadi batu. Nah, tanah itu terbentuk dari pelapukan batuan. Artinya batu dan tanah duluan mana? Duluan batu. Itu ya. Jadi batu dulu terbentuk, dia terlapukan, baru membentuk tanah. Nah, sekarang kita akan coba bahas yang materi siklus batuan. Saya akan coba gambarkan di sini. Ini adalah
alurnya, alur siklus batuan, ya. Mungkin hanya sederhana saja. Oke. Ya. Siklus batuan. Ya. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kalau di sini ada A, B, ini C. Oke. Nomor 1 ini adalah magma. Lalu ini batuan beku. Lalu ini ada batuan sedimen. Lalu ini batuan metamorf. Oke. Arahnya adalah ini. Oke. Awal mula terbentuknya batuan adalah dari magma. Magma yang keluar melalui gunung api, dia membentuk batuan beku. Dan di sini adalah dinamakan proses yang poin A. Apa itu poin A? Adalah proses pendinginan. Pendinginan atau pembekuan. Ya, pendinginan atau pembekuan. Dari magma keluar melalui celah gunung api membentuk batuan beku. Batuan beku, ya, dia mengalami proses selanjutnya yaitu poin B, menjadi batuan sedimen. Apa saja prosesnya? Yang pertama adalah batuan bekunya ini lapuk atau pelapukan. Lalu yang kedua adalah setelah lapuk dia terkikis, ya, atau erosi, ya, erosi atau pengikisan. Ya, pengikisan. Lalu yang ketiga adalah pengangkutan. Dan yang terakhir adalah pengendapan. Nah, ketika pengendapan dia baru berubah menjadi batuan sedimen. Di batuan bekunya dilapuk, ya, terus tererosi, terangkut, ya, terus terendapkan menjadi batuan sedimen. Ya, dan yang terakhir batuan beku dan batuan sedimen ini bisa menjadi batuan metamorf. Jadi proses yang C. Ini karena apa? Karena tekanan magma dan pemanasan jadi batuannya ini kalau semisal saya buat apa namanya perumpamannya, ya, nak, ya, dari siklusnya, nak, ya. Misalnya ada gunung api, ya, ini magma, ya, dia keluar melalui celah gunung api namanya lubang diafragma. Keluar, dia berubah menjadi batuan beku, ya. Oke, di sini batuan beku. Batuan beku mengalami proses pelapukan, ya, kena air hujan, kena panas dengan matahari, dia lapuk, ya, batunya lapuk, ya, terus tererosi, terus terangkut dan terendapkan di suatu tempat yang lebih rendah. Ya, pengendapan. Batuannya ini yang tadinya jadi batu jadi tanah, terus terendapkan, dan terendapkan mengeras kembali. Dan ini yang disebut sebagai batuan sedimen. Nah, terus metamorfnya bagaimana, Pak? Ya, semisal, ya, di sini sudah terendapkan, ya, semisal di sini, ya, terendapkan, atau mungkin ini ada batuan beku juga di sini. Jadi batuan sedimen, dia dekat dengan magma ini. Nah, magma ini kan panas, ya, panas, maka dia akan menekan ke segala arah. Dan ini akan terpengaruh baik dari suhunya ataupun tertekan karena tekanan dari magma itu sendiri. Dia berubah bentuk sifat kimia dan sifat fisiknya. Dan dia berubah menjadi batuan metamorf. Ini prosesnya. Jadi magma keluar batuan beku, lapuk, tererosi, terangkut dan terendapkan sedimen. Lalu ketika terendapkan, dia kena pengaruh dari magma, baik tertekan ataupun terpanaskan. Jadi batuan metamorf berubah sifat fisik dan kimia.
Nah, ini adalah proses bagaimana batuan terbentuk. Ya, nah sekarang saya sudah membawa contoh batuannya. Ya, ada beberapa contoh. Kita minta batuannya. Boleh minta bantuannya nak dari 2 orang untuk angkat ini ke tengah aja. Boleh ya. Nanti kita coba menganalisis ya, kira-kira karakteristik batuannya ini seperti apa. Oke. Ya, mungkin kalian pernah melihat ya model-modelnya, ini sudah saya kasih perhatian. Ya. Batu ake ada nggak Pak? Batu ake saya tidak punya, nggak punya ya. Ini yang batu yang ya, oke. Oke, ini aneh sekali. Kalau kalian tahu ini batu apa ya? Batu apung ya. Oke, ini ada granit, ada kuarsit ya, ada marmer ya, lalu ada andesit. Jadi yang andesit ya, oksit. Lalu ada granit ya, terus ada gneis ya, terus ada sekismika, lalu ada granit. Jadi kalau granit dan andesit ini nah ini termasuk batuan beku ya. Nanti ini kegiatan belajar kalian di sini ya. Oke. Sebelum kita menganalisis atau mengidentifikasi batuan, saya mau tanya dulu ke kalian ya. Ini untuk pembuatan kelompoknya juga ya. Kira-kira kalau semisal saya tanya kepada kalian siapa yang lebih suka atau cenderung ya atau tertarik terhadap gambar atau visual? Ada? Ada. Oke, ada ya, siapa ya? Oke, baik. Lalu ada juga nggak yang tertarik kepada kegiatan aktivitas kinestetik atau praktek langsung? Ada? Ada juga. Oke, baik. Ya. Terus ada juga nggak yang tertarik terhadap aktivitas yang sifatnya menulis nih artikel atau teks narasi? Ada? Beberapa ada ya. Oke, baik. Nah, ini akan berpengaruh terhadap pembentukan kelompok kalian. Ya. Oke. Sekarang saya akan buat beberapa kelompok ya. Ini sesuai aja. Ya, ini kondisional aja. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9. Oke, baik. Satu kelompok, satu batuan ya. Itu ya. Oke, langsung aja saya bagi. Oke. Kelompok yang cenderung visual satu saja ya, satu saja. Bisa nyaman. Kelompok visualnya 2 orang, 2 kelompok ya. Visual 1, 2, terus yang kinestetik tadi ya. 2, terus yang
Oke, kita bikin 6 kelompok aja ya. Oke, kira-kira untuk pembuatan kelompoknya ini kalian sendiri yang menentukan atau bagaimana? Sendiri aja ya. Ini kaitannya nanti dengan penugasan. Oke, saya pengen kalian bisa menuliskan kira-kira siapa yang mau masuk ke kelompok visual, kinestetik, dan artikel. Oke, saya minta perwakilan kalian untuk maju untuk menuliskan anggota kelompoknya. Silakan yuk. Kira-kira siapa yang mau maju untuk menuliskan anggota kelompoknya? Cukup nomor absennya saja ya. Silakan, ayo maju. Silakan menuliskan. Ya. Oke. Ada 6 kelompok nanti ya. Nomor absennya aja. Aku ini harus ready. Kalau 36 bagi 6 berarti 9. Oke, berarti kan sisanya apa? Berarti sisanya ya? Yang belum yuk. Aku. Basic. 9, 10, 11. Keren. Oke, ya, terima kasih Nak ya. Sekarang kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya. Nanti akan saya bagi jenis batu apa yang akan kalian dapat, ya. Oke, silakan bisa langsung berkumpul, melingkar, ya, mendekat ke kelompoknya masing-masing. Hello guys, this is Dundet. Ivan bikin biasa. Ini baik satu video. Memang video raser. Enak Rehan mau video guys. Petani wis. Masuk.
gambarkan batuannya, ya gambar ya, karena kan sudah mulai visual tadi. Gambarkan batuannya dan gambarkan bagaimana proses batuan terbentuk. Ya, kalian boleh melihat internet silakan, tapi dalam bentuk gambar. Ya, oke, pokoknya gambar. Misal Pak, batunya ini saya gambar boleh tidak apa-apa. Ya, tapi nanti juga plus bagaimana proses terbentuknya, ini yang visual. Lalu yang berikutnya yang kinestetik sekarang. Nah, yang kinestetik kalian nanti mencoba mempraktekkan tapi nanti perwarna saja, nanti untuk menjelaskan mempraktekkan bagaimana batuan ini terbentuk. Dan kalian coba kalau kita ingin mengetahui batuan ini biasanya bisa dari tingkat kekerasannya, terus bisa tingkat kekerasannya itu biasanya dengan goresan ya, atau misal kan menjelaskannya dengan membawa batu ini nanti yang kinestetik. Pokoknya praktek langsung mengidentifikasi, menganalisis batuan ini langsung menggunakan batunya. Kalau yang visual cukup menggambarkan aja, ya. Dan yang terakhir yang artikel, nah silakan dari batuan yang kalian dapat coba kalian deskripsikan, ya, cirinya apa dan lain sebagainya dengan tulisan. Kalau yang kinestetik kalian nanti bagaimana caranya kalian bisa mengidentifikasi batuan ini secara langsung, ya, dan kalian maju untuk mempresentasikan dengan cara tingkat kekerasannya bagaimana, ya, terus semisal kandungan logamnya kayak apa, mineralnya kayak apa, kalian langsung ngomong ya untuk yang kinestetik. Kalau yang visual hanya cukup gambar aja. Kalau yang artikel kalian cukup menuliskan, mendeskripsikannya. Gitu ya? Paham? Oke. Satu kelompok nanti kalian masing-masing mengerjakan, tapi ketika nanti maju kalian cukup melihatkan hasil yang cukup baik. Atau yang kelompok kinestetik nanti yang berbicara silakan boleh bergantian, atau kalian menunjuk salah satu teman kalian yang menjelaskan. Gitu ya? Oke. Baik. Ya. Kelompok kinestetik siapa aja? Kelompok kinestetik sama ini. Kinestetik satu yang mana ini? Visual. Kinestetik. Karena kalian cukup bicara ya, kalian akan tambahkan ya. Karena kalian cukup bicara nih, Pak. Jadi kan kalian berusaha mengerjakan tulisan, tapi boleh kalian tulis pasal itu untuk penjelasan ya. Tapi kan cukup ngomong aja gitu. Manfaatnya boleh, prosesnya boleh, manfaatnya yang paling banyak lagi. Atau jenis batu apa boleh. Tambahkan ya. Kelompok yang kelompok.
Oke, kelompok kalian dapat batuan apa nak tadi nak? Granit ya, oke. Oke, kelompok kalian mendapatkan batuan apa? Bisa ditunjukkan batuannya? Oke, sip. Silakan dilanjut. Marmer. Nah, coba dicari dulu ya. Boleh ya kalian mengerjakannya pakai pensil tidak apa-apa ya, atau langsung pakai bolpen pun tidak masalah ya. Gambarnya yang dapat kalian batuannya juga nggak apa-apa, tapi kalau memang kok susah gambarnya, cari yang lain, yang contoh yang lain juga boleh ya. Itu ya. Oke, kelompok kalian mendapatkan batu apa nak? Batu Kepri sama batu aku. Boleh ditunjukkan batuannya? Oke, satunya. Oke, baik. Oke, kelompok kalian mendapatkan batuan apa nak? Batu andesit dan gneis. Oke, boleh ditunjukkan batuannya? Ini aku ambil gede. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Silakan untuk kelompok kinestetik 2 ya. Silakan bisa maju ke kedua aja. Silakan dulu ya. Oke. Oke, untuk teman-teman yang lainnya, halo. Oke, silakan bisa diperhatikan dulu untuk kelompok 2 kinestetik ya. Ini akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ini perwakilan kelompoknya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan kita dari perwakilan kelompok statik 2. Nama saya Nur Arif Kucingugala, absen 27. Dan kami akan menjelaskan batu andesit dan gneis. Dan yang pertama saya dulu, batu andesit. Batu andesit ini adalah jenis batu vulkanik. Batu vulkanik yang memiliki tekstur avanik dan porfiritic. Ini prosesnya terjadi dari magma menjadi batuan beku yang menjadi lapisan dan erosi dan mengalami keledapan. Dan ini batu andesit ini termasuk batu sedimen. Batu ini sering digunakan pada bangunan-bangunan, apalagi pada zaman dahulu sering digunakan untuk menjadi candi dan bahan candi. Ini teksturnya cukup kasar di bagian luar dan cukup halus di bagian dalam. Ini memiliki tekstur abu-abu cerah dengan puncak hitam pada batunya. Batu andesit ini jika dilelehkan dia memiliki titik didih sebesar 2230 derajat Celcius dan memiliki berat antara 2,5 gram sampai 2,7 gram. Dan batu ini sering digunakan pada bangunan, dan jika di tingkat kekerasan ini, batu ini memiliki kekerasan sebesar 4 skala Mohs. Dan sini batu andesit ini memiliki tekstur avanitik dan porfiritic. Jadi jika batu ini dipotong, dia tuh pasti akan mendapatkan debu. Dan debunya itu ada yang kemungkinan lebih kecil dari massa batu ini sendiri, atau debunya itu bahkan tidak bisa dilihat dengan mata pelajar, jadi harus pakai mikroskop.
Oke, itu cukup sekian dari penjelasan kitab 2. Kami dari perwakilan kelompok kinestetik saya mengucapkan terima kasih dan sebelumnya mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang menyenangkan. Sebelumnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok artikel. Oke, artikel dulu ya. Oke, silakan ya. Perwakilan bisa maju ya. Bantuannya di bawah, silakan. Saya akan menjelaskan deskripsi batuan granit. Granit adalah batuan beku piotonik yang terjadi dari hasil pembukuan magma berkomposisi asam pada kedalaman tertentu dari permukaan bumi. Umumnya bersifat masif dan keras, bertekstur porfiritik, terdiri atas mineral kuarsa, artoplas, bioplas, biotit dan hornblende. Berwarna abu-abu berbintik hijau dan hitam kehijau-hijauan dan kemerah-merahan. Merupakan batuan beku dalam yang mempunyai kristal-kristal kasur. Komposisi mineral kalsit kuarsa memiliki 85% dan biotit 75%. Teksturnya berdasarkan dipikristalin dan venetik. Ya, batunya ditunjukkan. Mana batunya? Ini Pak, batunya granit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut untuk kelompok artikel. Ya, yang berikutnya kelompok kinestetik 1 ya. Oke, silakan bisa maju. Semuanya maju nih. Oke, boleh silakan. Batunya di bawah ya, ditunjukkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang batu gabro dan juga batu apung. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya batu gabro. Nah, batu gabro ini terbentuk karena terjadinya pendinginan magma atau lava yang keluar dari permukaan bumi. Menemukan batu basalt yang ditemukan sangat melimpah di bagian permukaan kerak samudra. Namun jika diteliti lebih dalam, batuan basalt ini ukurannya lebih tipis. Justru malah batuan gabro ditemukan sangat banyak di bagian bawah dasar samudra. Kondisi ini terjadi karena batuan di sini terjadi karena di permukaan kerak samudra terjadi pemupukan lava yang melalui proses pendinginan sangat cepat. Namun sedangkan di bawah dasar samudra terjadi perkembangan mineral yang melalui proses pendinginan yang agak lambat. Karena hal inilah yang menyebabkan lebih banyak terbentuk batuan beku, yaitu karena pendinginan lava atau magma yang melambat. Selanjutnya ada manfaat batu gabro. Yang pertama, untuk bahan bangunan. Yang kedua, digunakan sebagai interior ruangan. Yang ketiga, bahan pembuatan konstruksi kaca. Yang keempat,
Beri plus untuk kelompok kinestetik 2. Selanjutnya visual berapa? Mau maju? Visual 1. 2. Yo, maju yuk. Sambil ditunjukkan ya hasil gambarnya ya. Oke, silakan yang lainnya bisa diperhatikan. Dilihatkan? Ya, oke, kalau begitu ya. Yuk perhatikan dulu. Waalaikumsalam. Ingin menjelaskan pembentukan batuan kuarsit. Yang pertama, magma naik dari gunung keluar. Setelah itu batuan membeku dan mengangkat perlahan ke permukaan. Setelah mengangkat perlahan ke permukaan, batuan mengalami pelangkan dan erosi, lalu berpindah pada posisi karena air dan angin. Setelah itu terjadinya sedimentasi, lalu pemadatan dari sedimentasi dan menjadilah batuan sedimen. Setelah batuan sedimen terjadi proses terkubur bukan karena terkubur dan menganak energi. Setelah itu menjadi batuan metamor, lalu mencair dan menjadi magma lagi. Ya, batu kuarsit ini teksturnya keras dan memiliki fungsi menjadi keramik dan sebagai dinding atau tembok. Bantuan awal dibahas seperti ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sudah ada salah kata saya yang kurang, maafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok visual 2. Ini terakhir kelompok visual 1 ya. Silakan bisa. Visual 2 ya, bisa untuk maju. Silakan. Batuannya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok visual 2 akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya batu marmer. Jadi batu marmer ini terbentuk dari cangkang, lalu ada karang dan kapur laut. Nah, ini kapur laut, cangkang dan kerangnya itu bergerak dipengaruhi oleh mineral. Lalu mereka menyebar, lalu menyelinap ke dalam benua. Di dalam benua mereka ditarik oleh magma. Dan di dalam magma ini mereka diproses, lalu melebur menjadi satu. Dan setelah menjadi satu mereka ditarik keluar dari magma membentuk sebuah batu marmer. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok terakhir ya. Oke, baik, terima kasih anak semuanya. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, dan cukup bagus ya apa yang sudah kalian pahami tentang batuan, baik kelompok visual, kinestetik, dan artikel. Semuanya menjelaskan dengan baik ya, dan sebelum saya tutup ya dengan kesimpulan, kira-kira adakah pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada yang cukup paham ya dengan apa yang kita pelajari bersama ya. Oke, kira-kira
nggak belajar batuan ya kira-kira? Senang ya? Alasannya apa kalau senang? Langsung memegang batuannya ya? Oke, langsung merasakan teksturnya, ya kan? Bentuknya kayak apa, ukurannya seberapa, ya kan? Dan kalian belajar secara langsung, ya. Walaupun saya bawa media batuan ini ke kelas kalian, oke ya? Oke, kalau semisal tidak ada pertanyaan, ya, saya akan simpulkan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Ya, kesimpulannya adalah litosfer adalah lapisan bumi yang paling atas dan terbagi menjadi 3 lapisan. Ada lapisan baryosfer, astenosfer, dan litosfer atau yang paling atas. Lalu dalam proses siklus batuan, ya, ternyata batuan terbentuk dari magma yang membentuk batuan beku, sedimen, dan metamorf. Dan yang terakhir adalah ada 3 jenis batuan ya, yaitu jenis batuan beku, sedimen, dan metamorf. Ya, oke. Saya rasa cukup untuk kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan membahas materi tentang tektonisme. Ya, oke. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.